Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi, Bapak Haji Hairul Ikhwan MPDI. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala madrasah, wabil khusus Ibu Linda Asmarajati sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Sama-sama kita hormati wakil kepala madrasah bidang kesiswaan Bapak Haji Aryaji. Yang sama-sama kita hormati segenap panitia Matsama MTSN 1 Bekasi, serta anak-anakku sekalian, para peserta Matsama atau calon siswa, calon siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah telah memberikan kesempatan hidup kepada kita, kesempatan bernafas dengan lega, dengan dua kenikmatan terbesarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, yakni nikmat terbesar kita sebagai umat Islam adalah yakni nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Nikmat iman karena dengan imanlah, dengan kalimah la ilaha illallah yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam latifah qudsiyah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk taat kepadanya, baik dalam bentuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah Allah, di saat yang sama juga kita berusaha semaksimal mungkin dapat menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan nikmat sehat walafiat kita diberikan kemudahan, kita diberikan kenyamanan untuk melaksanakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siklus hariannya selama 24 jam. Termasuk pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan untuk dapat mengikuti kegiatan yang merupakan rangkaian dari program PPDB penerimaan peserta didik baru di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 tahun pelajaran atau tahun akademik 2021-2022 yang alhamdulillah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 baru saja atau beberapa pekan yang lalu telah melaksanakan proses seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ini, dan anak-anakku sekalian yang saat ini mengikuti Matsama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi. Dan pada saat program Matsama ini kita laksanakan, tentu anak-anakku sekalian, kalian semua detik ini atau hingga detik ini kalian belum dinyatakan secara resmi sebagai siswa-siswi MTSN 1 Bekasi. Sepanjang gelaran Matsama ini belum selesai, berarti kalian baru dinyatakan sebagai calon siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi, calon siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda kita, panutan kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an yaumal qiyamah liman shalla alayya. Aku dipastikan nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat atau syafaatul uzma atau pertolongan yang agung. Bagi siapa? Liman. Bagi siapa saja. Man menunjukkan lisiyagil umum, bentuknya umum sekali. Aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja. Kemudian ditaksis oleh kalimat berikut, shalla alayya, sepanjang dia bersolawat kepadaku. Jadi hanya orang-orang yang biasa bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan peluang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Karena itu kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang akan mendapatkan
syafaatnya dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, para peserta Matsama MTSN 1 Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini perkenankan saya sebagai salah seorang tenaga pengajar di MTSN 1 Bekasi ingin memberikan pencerahan kepada kalian semua, ingin memberikan pembekalan kepada kalian semua calon siswa-siswi MTSN 1 Bekasi. Saya pada kesempatan ini diberikan mandat oleh panitia PPDB, dalam hal ini panitia Matsama, untuk memberikan mauidhah hasanah terkait dengan moderasi agama. Setidaknya anak-anak atau para peserta Matsama yang nantinya akan dijadikan sebagai siswi MTSN 1 Bekasi dapat memahami dengan betul bagaimana kita sebagai siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi memiliki pola pikir sebagai muslim yang tentu Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu adalah sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Itu barangkali yang diminta, yang diinginkan oleh tujuan institusional Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi secara khusus atau umumnya kita sebagai bangsa Indonesia, di mana sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat besar, yang dikenal dengan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, atau umat Islam terbesar di dunia itu adalah bangsa Indonesia. Mengingat umat Islam itu adalah umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Dunia sangat memberikan perhatian terhadap gerak-gerik bangsa Indonesia, karena di dalamnya adalah umat Islam terbesar di dunia. Tentu pemerintah kita yang kita sama-sama tahu di mana falsafah negara kita adalah Pancasila, yakni sebuah falsafah yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa kita dulu, di mana para pendiri bangsa atau founding father kita, mereka adalah mayoritas beragama Islam. Bahkan bukan hanya beragama Islam, mereka adalah para ulama. Sehingga lahirlah sebuah falsafah yang kemudian diberi nama dengan Pancasila.
Jadi kalau kita mendengar Pancasila, atau kalau kita artikan ada 5 sila, 5 sila, maka tentu di dalamnya akan mengerucut di mana ajaran yang ada dalam falsafah Pancasila itu dititik beratkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka kita wajib menjadi bangsa yang moderat. Bahasa Arabnya adalah ummatan wasato, kan bahasa Al-Quran. Dalam hal ini Allah telah menyebutkan, memfirmankan di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya kurang lebih, wa kadzalika, dengan demikian, ja'alnakum, kami telah jadikan kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang moderat. Litakunu, agar supaya kalian semua syuhada, menjadi saksi, ala nasi, atas umat manusia. Wa yakunar rasulu, dan rasul atas kalian menjadi saksi pula. Artinya rasul menjadi saksi, itu yang dimaksud adalah telah membawa risalah kenabiannya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia, sebagai umatnya. Nah, mungkin kalian karena masih anak-anak, belum banyak belajar tentang konsep-konsep beragama, agama itu sebagai apa, agama itu tujuannya untuk apa, yang padahal kalian sendiri sebagai muslim sejak TK, sejak di playgroup, bahkan mungkin sejak sebelum kalian di playgroup sekalipun, telah diajarkan, telah dibelajarkan oleh lingkungan keluarga kalian semua, oleh lingkungan masyarakat, terutama setelah kalian mulai duduk di bangku sekolah, mulai di playgroup, TK, kemudian selama 6 tahun kalian dididik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan dididik bukan hanya pelajaran umum, bahkan di madrasah ibtidaiyah tentu 50% antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, di dalam pendidikan agama, khususnya agama Islam, mungkin kalian tidak pernah mendengar istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang dewasa, yakni disebut dengan moderasi agama. Yang dimaksud itu adalah ummatan wasato, kalau di dalam Al-Quran, umat yang pertengahan. Apa umat yang pertengahan atau moderasi? Umat yang moderat atau orang yang beragamanya moderat. Memang ada umat yang tidak moderat. Umat yang moderat itu seperti apa? Dengan istilah kerennya, moderasi beragama itu seperti apa? Nah, kalian mungkin pernah barangkali selintas kalian mendengar baik di YouTube atau di Google atau di televisi berita-berita, kalian mungkin suka mendengar atau telah mendengar, telah familiar, ada sebagian, ada istilah radikal.
ada istilah militan, ya. Sehingga sekarang pemerintah sedang menggalakkan melarang bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, jangan sampai menjadi umat Islam yang radikal. Itu istilah yang sering kita dengar digembor-gemborkan oleh pemerintah, karena ada sebagian kecil dari umat Islam, ya, dari bangsa Indonesia, karena mayoritas beragama Islam, itu disematkan kepada mereka, segelintir orang tadi dituduhkan kepada mereka sebagai orang-orang yang terpapar radikal. Nah, hanya sekarang saja barangkali berita-berita lebih didominasi oleh apa yang dinamakan pandemi COVID-19, sehingga istilah radikal sudah hampir jarang kita dengar di televisi. Kalau dulu bahasa radikal itu sering, sebelum ada pandemi COVID-19, sedikit-sedikit tayangan di televisi ada segelintir orang umat Islam yang terpapar masuk kelompok gerakan radikal. Mereka terpapar kaum radikalis, sebagai kaum radikalis, orang yang radikal. Nah, jadi radikal itu apa? Radikal yang dimaksud oleh pemerintah itu, ya, sehingga mereka melarangnya, itu adalah umat Islam yang menjalankan syariat agamanya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang digariskan di dalam falsafah negaranya, tidak sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, orang yang radikal adalah orang yang tidak berpancasila dengan baik dan benar. Itu istilah, walaupun istilah asli daripada kata-kata radikal itu adalah bagus sekali. Radikal itu adalah orang yang dimaksud radikal itu sampai ke akar-akarnya. Artinya menjalankan agama, menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, sampai ke akar-akarnya. Nah itu. Karena kalau memang benar, kenapa disalahkan oleh pemerintah? Nah gitu ya, pemerintah. Nah, yang disalahkan oleh pemerintah itu adalah mereka yang menjalankan syariat Islam tanpa mempertimbangkannya dengan ajaran yang ada di dalam falsafah Pancasila. Jadi, walaupun kita umat Islam terbesar di dunia, umat Islam mayoritas adalah penduduk bangsa Indonesia, pada saat menjalankan syariat Islam sampai ke akar-akarnya, itu tidak berarti dibolehkan melawan norma-norma yang telah digariskan oleh falsafah bangsa kita. Coba kita perhatikan. Ada sila yang pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Itu semua sila itu basicnya adalah ajaran Islam. Karena memang yang mendirikannya, yang menyusunnya juga para ulama, maka kelima sila yang termuat di dalam Pancasila itu semuanya sesuai, termaktub, punya dasar di dalam agama Islam, mobil khusus dalam pedoman hidup kita sebagai umat Islam, yakni Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi yang
Bapak sampaikan, yakni sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa mungkin kalian juga secara selintas sudah bisa paham. Oh, bangsa Indonesia itu kita harus mengacu kepada sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud itu adalah Tuhan kita itu adalah satu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan insya Allah kalian semua sebagai muslim walaupun baru lulusan SD, apalagi yang lulusan MI itu ya, nah, di dalam Al-Quran itu yang selaras dengan sila pertama dalam Pancasila itu adalah ini surat Al-Ikhlas yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad, yang esa. Itu ya. Nah, itu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang dijadikan sila yang pertama itu adalah yakni bahwa Tuhan kita itu adalah Esa, benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah, yakni la ilaha illallah. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu adalah Esa. Jadi gerak gerik kita, tindak tanduk kita selama 24 jam tentu kita harus mengacu kepada apa? Nilai-nilai ketuhanan. Ketuhanan yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu siapa? yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kan sekarang kita karena waktunya cukup sedikit ya, beralih ke sila yang kedua atau beranjak ke sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita dapat mengingatnya di dalam Al-Quranul Karim yang sesuai dengan sila yang kedua itu adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua qawwamina, penegak. Penegak apa? Bil qisti, penegak keadilan. Syuhada'a lillah, sebagai saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas sekali kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam sila yang kedua dalam Al-Qur'an pun. Dan justru mereka, para ulama, para pendiri, para pembuat Pancasila ini, yakni mengacunya kepada Al-Qur'anul Karim, yakni surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua sebagai penegak keadilan. Tegakkanlah keadilan di muka bumi ini, sehingga kita bisa menjadi saksi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mendasarkan diri kepada apa? Nilai-nilai keadilan. Itu ya. Jadi keadilan itu lawannya adalah kezoliman. Itu ya. Secara singkat, adil itu apa? Apa adil itu harus sama? Oh enggak. Adil itu tidak berarti harus sama. Adil itu adalah wad'u syai' fi ma wudi'at lah. Jadi meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, pada tempatnya, atau secara proporsional. Itu namanya adil. Jadi tidak berarti adil itu adalah harus sama. Misalkan orang tua kalian, ya, orang tua kalian punya anak
3 atau punya anak 2. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ketiga-tiganya telah sekolah. Ada yang sekolah di SD, ada yang sekolah atau di MI, ada yang sekolah di SMP atau di MTS, ada yang sekolah di SMA atau sekolah di Aliyah. Nah, kalian tiga-tiganya oleh orang tua kalian diberikan bekal, diberikan jajan, uang jajan. Ya, tidak berarti adil itu harus sama. Yang di SD 10.000, yang di SMP 10.000 ongkosnya atau jajannya, yang di SMA pun 10.000. Itu ya. Nah, itu bukan berarti itu adalah adil. Adil dong, kok nggak adil? Misalnya gitu ya. Nah, justru yang adil itu adalah apa? Sesuai dengan tempatnya. Kebutuhan untuk masih di SD tentu akan lebih ringan dibanding dengan kebutuhan di SMP. Di SMP tentu akan lebih ringan dibanding dengan SMA. Itu ya. Anak MI tentu lebih ringan dibanding dengan anak MTS. Anak MTS tentu lebih ringan dibanding dengan anak madrasah aliyah. Jadi kalau anak MI paling bontot misalkan di MI sekolahnya dikasih 10.000. Anak MTS itu ya, anak yang kedua dikasih 15.000. Anak yang di aliyah, anak yang pertama dikasih jajannya 20.000. Nah, itu loh sudah menunjukkan keadilan. Tidak, sudah cukup adil. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, itu seperti itu. Adil, keadilan. Jadi tindak tanduk kita, perilaku kita, sikap kita harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran yang ada tertera di dalam Pancasila, sila yang kedua. Ya, kita langsung sampai ke sila yang ketiga. Ayo ingat-ingat, apa sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Maksudnya emang apa? Kenapa Indonesia harus bersatu? Iya. Itu dulunya sebelum jadi bangsa Indonesia, menjadi sebuah negara yang bernama Bangsa Indonesia, sebelum dijadikan sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dulu namanya belum ada nama Indonesia. Dulu disebutnya oleh bangsa luar adalah wilayah Nusantara. Ya, nah, wilayah Nusantara itu adalah terdiri dari ribuan pulau, ya, ribuan pulau, ribuan suku, begitu banyak. Nah, kemudian disatukanlah oleh para founding father kita, ya, disatukan menjadi asalnya Nusantara, disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adanya apa? Persatuan. Nah, nilai-nilai persatuan ini harus kita jaga, harus kita rawat. Dan dalam hal ini ajaran Islam pun ya seperti itu. Karena para ulama mengambil dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Sila yang ketiga ini, Persatuan Indonesia. Nah, ayat Al-Qurannya ya, dapat kita lihat, atau kalian bisa lihat, nanti bisa cek surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah kalian semua. Bihablillahi, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, janganlah sekali-kali kalian terpecah belah. Bahkan ada yang lebih, saya kira lebih tepat lagi, ada dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah ayat 13. Ya, ini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia,
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Jadi Allah telah menciptakan, kata Allah, kami telah ciptakan kalian semua dari unsur laki-laki dan dari unsur perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami jadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Agar apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal di antara kalian. Jadi ta'aruf. Nah, seperti sekarang kalian ikut program mat sama calon siswa-siswi MTSN 1 Bekasi harus melalui program kegiatan namanya mat sama. Iya, maksudnya masa ta'aruf siswa madrasah, masa ta'aruf siswa madrasah. Jadi ta'aruf itu adalah ada interaksi dua arah, ya, interaksi dua arah, saling kenal, gitu, saling mengenal, ya. Asalnya kalian baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai bangsa, itu ya. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada dari Sumatera Barat, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, gitu ya. Itu ada yang dari mana? Ada yang dari Cijengkol, ada yang dari Setu, ada yang dari Ciledug, ada yang dari Cibuntu. Bahkan lebih jauh lagi ada yang dari Rawalumbu kalau tidak salah, kelas-kelas kakak kelas kalian tuh. Ya. Tuh. Kemudian mereka juga Pakobailah, bersuku-suku, sukunya macam-macam. Ada sukunya suku Sunda, ada suku Jawa, ya, ada suku Betawi, ada juga yang dari Batak, ada yang dari Madura, ada yang dari Padang, Palembang, Lampung, ya, dan seterusnya. Nah, itu bukan masalah karena memang sudah sunnatullah, hukum alam, Allah ciptakan berbangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Nah, itu bukan masalah, ya. Nah, karena itulah asalnya dari mana-mana sekarang bisa bertemu, bisa bareng satu tujuan, menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bekasi. Nah, disitulah terjadi komunikasi dua arah, ya. Terjadi proses saling mengenal di antara kalian. Ya. Sebelum kenal ya masing-masing aja, nggak saling tanya, nggak saling sapa, nggak saling tatap. Begitu kalian mengenalnya karena ada ta'aruf, ada perkenalan, ya, maka ketemu dimanapun ketika bisa memungkinkan kita bisa saling sapa, saling mengenal di antara kita semua. Baik antara murid dengan murid maupun antara murid dengan sivitas akademika di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bekasi, dengan para guru, dengan para pegawai atau para karyawan, dengan kepala sekolah. Nah, itu ya. Nanti ada, kalian tentu akan lebih mudah, lebih dekat ta'arufnya, memungkinkannya, intensitasnya, frekuensinya lebih banyak, yakni dengan wali kelas kalian. Itu ya, yang merupakan pengganti dari orang tua kalian. Itu ya, yakni sebutnya wali kelas. Ya, wali kelas ini ditugaskan nanti, tugas dari kepala sekolah untuk mewakili kepala sekolah, ya, mewakili kepala sekolah untuk membimbing kalian.
sesuai dengan kelasnya. Bapak tidak begitu hafal, kalian ada dipecah menjadi berapa kelas nantinya. Kelas 7-nya ada 7 sampai berapa. Masing-masing ada wali kelasnya. Nah, dengan kalian ta'aruf, masa ta'aruf siswa madrasah ini, maka kalian akan saling mengenal. Nah, dengan saling mengenal, maka insya Allah akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian. Maka kita dengar istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan kenal berarti kalian akan bisa saling menyayangi di antara kalian semua. Bapak lupa, nanti kalian bisa dilihat ya di Google atau di mana. Kalau tidak salah nih dulu tuh, tak kenal maka tak sayang. Itu Bapak lupa apa itu disampaikan oleh Alvin Toffler atau William Shakespeare. Coba dilihat lagi, Bapak khawatir salah ya. Itu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dengan kenal berarti akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian semua. Nah, wah kelamaan ya. Nah, langsung ke sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ya. Tadi apa? Sila yang keempat tuh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sistem bernegara kita itu adalah dengan adanya sistem keterwakilan. Kalian mungkin mendengar ya, ada apa tuh? Ada DPR ya. Itu ya, ada MPR tuh. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, mereka dipilih jadi anggota DPR itu ya. Nah, melalui apa? Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah. Yakni mereka harus terdiri dari apa? Dari partai gitu ya, sebuah partai. Ya, di Indonesia sekarang udah banyak partainya, Bapak juga tidak hafal gitu ya. Nanti dipilih itu ya dari partai apa yang untuk dijadikan sebagai wakil rakyatnya. Tersebut ada pemilihan anggota DPRD 2 ya, itu tingkat kabupaten dan kota. Ada DPRD tingkat 1, itu DPR tingkat provinsi itu ya. Ada DPR itu DPR aja namanya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, maksudnya adalah di tingkat pusat. Itu jadi sistem bernegara kita itu dengan adanya apa? Adanya musyawarah, nah, dengan sistem perwakilan. Jadi keterwakilannya wakil para rakyat. Ada dalam ajaran Islam, itu dalam ajaran Islam itu diistilahkan, suka disebut dengan bahasa Al-Qur'annya wa amruhum syura bainahum. Urusan kalian syuro, maka hendaknya dimusyawarahkan bainahum di antara kalian. Iya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah tadi itu adalah hasil dari apa? Hasil dari keputusan ya yang melalui digodok oleh para wakil rakyat, yakni membuat sebuah undang-undang. Undang-undang itu setelah dibuat oleh para anggota dewan yang terpilih tadi itu, maka dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut dengan eksekutif ya. Kalau di kabupaten ada bupati, di kota ada wali kota, itu ya. Di tingkat provinsi ada gubernur, di tingkat pusat dinamakan presiden. Nah, itu ya. Nah, itulah hebatnya ajaran Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai musyawarah. Nah, nanti juga kalian begitu di kelas kalian masing-masing ya. Ketika ingin punya kegiatan apapun di kelas kalian ya, membuat kegiatan apa saja, kalian silakan bermusyawarah, bersepakat tuh untuk membuat sebuah kesepakatan untuk kemajuan kelas gitu ya. Berarti harus dipilih dulu siapa yang dipilih, siapa harus ada yang dipilih, wakilnya siapa gitu ya. Ada wali, ada apa? Ada ketua kelas.
ada sekretarisnya atau wakil, atau ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Bagaimana caranya untuk memajukan kelas kita nih, gitu ya. Misalnya kebersihannya, gitu ya. Bagaimana keindahan, ketertiban, kerapihan kelas, keindahan kelas. Silakan tuh dibikin musyawarah di antara kalian. Nah, di situ ada yang memimpin tentunya, gitu ya. Ada yang mewakili. Yang milih siapa? Ya, di antara kalian itulah. Itu modelnya model wa amruhum syura bainahum. Urusan kalian maka dimusyawarahkan di antara kalian. Sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Waktunya, ya Allah, udah banyak waktu ya. Sila ya terakhir nih, sila yang kelima, yakni apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi harus dirasakan keadilan itu kita sebagai bangsa Indonesia. Iya, kalian mungkin nanti setelah dewasa, setelah menjadi memiliki memiliki tanggung jawab. Bisa jadi nanti kalian di masyarakat kalau sudah dewasa, sudah dianggap cukup di masyarakat, ya kalian dijadikan sebagai apa. Bahkan bisa jadi kan kalian semua lah untuk para penggantinya, generasi penerus. Bisa jadi di antara kalian nanti ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi anggota DPRD, gitu ya. Ada menjadi DPRD 2 atau DPRD 1, kabupaten kota atau provinsi. Atau bahkan bisa jadi di antara kalian ada yang jadi gubernur, ya. Bisa jadi, apa yang mustahil tidak ada. Jadi presiden sekalipun. Itu ya. Atau di antara kalian bakal ada yang jadi para ulama. Tentu Bapak sangat mendorong sekali, bahagia sekali. Kebahagiaan tersendiri andai di kemudian hari nanti di antara kalian ada yang jadi para ulama, ya. Bapak doakan kalian menjadi pejabat yang adil, menjadi pemimpin yang adil, menjadi tokoh agama, para ulama. Tentu kalian semua akan mendasarkan diri kepada terciptanya keadilan bagi masyarakat. Nah, itu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah dalam hal ini sesuai ya dengan sila yang kelima, yakni yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat tuh, kalau di akhir khutbah Jumat, setelah khutbah yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, ya, berlaku ihsan, gitu ya. Berlaku ihsan tuh sikap perilaku yang terbaik. Sikap dan perilaku, di mana sikap dan perilaku itu didasarkan atas Allah melihat, walaupun kita tidak melihatnya, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita rasakan. Itu ihsan. Allah merintahkan kita untuk adil dan ihsan, itu ya. Dan kita memberikan kasih sayang kepada siapa? Kepada kerabat kita semua. Dan kita berusaha untuk mencegah, menghindarkan diri orang-orang untuk berbuat keji dan berbuat munkar dan berbuat kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, jadi Allah mengajarkan kepada kalian agar supaya kalian menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita melaksanakan kelima sila tadi, maka insya Allah kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun Muslim adalah mayoritas,
agama Islam adalah agama mayoritas, bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Tapi kita tidak akan, perilaku kita tidak akan sombong. Ajaran Islam sama sekali melarang kita untuk apa? Untuk mengklaim bahwa kitalah yang paling benar gitu, sementara orang lain salah. Tidak boleh, ya. Jadi kebenaran bukan mutlak milik kita. Jadi bisa jadi walaupun kita anggap benar, kita pasti ada salahnya. Begitu halnya orang lain. Begitu melihat orang lain salah, dia atau non muslim salah, mungkin di balik kesalahan yang mereka lakukan dalam perilaku keseharian mungkin ada benarnya. Jadi kebenaran tidak dimonopoli oleh kita dan kelompok kita. Jadi sehingga kalau kita tidak memonopoli bahwa kebenaran itu diklaim hanya milik kita dan yang salah adalah orang lain, maka kita tidak akan menjadi bangsa yang radikal, ya. Nah, kita ada di equilibrium, ada di tengah-tengah, gitu ya, ada di tengah-tengah. Jadi moderat itu seperti itu, gitu ya, bahwa kita terus berusaha untuk melaksanakan sila, kelima sila sesuai dengan ajaran Islam tadi, gitu ya. Insya Allah kalau kita laksanakan 5 dasar ini, ajaran Islam ini, maka perilaku kita akan menjadi bangsa yang moderat. Disitulah moderasi agama dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan, ya, dengan lagi-lagi dengan mendasarkan diri kepada nilai-nilai agama yang alhamdulillah dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila. Jadilah siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 menjadi siswa yang moderat itu dalam beragama, tidak merasa yang paling benar. Di antara kita tidak jadi masalah, selama umat Islam, semua agama yang paling benar adalah agama Islam. Tapi bukan berarti menganggap, mengecilkan, melecehkan di luar agama kita, gitu ya. Dan ajaran Islam seperti itu, yakni apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu untuk agamamu waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Dengan begitu maka kita akan menjadi bangsa yang toleran, ya, bangsa yang toleran. Jadi memaklumi, menghormati orang lain dalam beragama. Jadi kita tetap bangsa Islam, bangsa mayoritas, tapi sikap dan perilaku kita menjadi pengayom bagi agama-agama lainnya, bersifat mengayomi. Karena tadi tidak merasa bahwa sikap dan perilaku kita yang paling benar di hadapan mereka. Tidak memonopoli kebenaran. Kalau kita benar, bisa jadi kita juga ada salahnya. Begitu juga ketika kita melihat kelompok lain, agama lain salah, mungkin di balik itu juga ada benarnya. Jadi kita saling menghargai dan saling menghormati. Itulah bangsa yang moderat atau ummatan wasatoh. Mengingat waktu yang membatasi pertemuan kita, mohon maaf kalau Bapak kelamaan, dan Bapak biasa jadi ngajar di pengajian jadi agak lama, ya. Mohon maaf kalau Bapak tidak menyampaikannya kurang sistematis. Tapi sungguh pun demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan Bapak doakan kalian lulus, benar-benar lulus, dinyatakan bukan hanya calon siswa-siswi MTSN 1 Bekasi, melainkan jadi siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bekasi yang pada gilirannya nanti setelah menjadi siswa dan siswi MTSN 1 Bekasi, menjadi siswa dan siswi yang sikapnya moderat dalam beragama. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Billahi bisabilil haq, wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.